Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Yang pertama, menentukan panjang busur. Mari kita ingat kembali bagian-bagian dari lingkaran. Garis BA itu menunjukkan jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan garis BC. Garis lengkung AC merupakan panjang busur. Sehingga panjang busur dapat kita cari dengan rumus apa per 360 derajat kali 2 pi kali R. Sehingga jika kita terapkan dalam sebuah soal, contohnya jika jari-jari atau R sama dengan 28 cm dan sudut ABC 90 derajat, maka panjang busur dapat kita tentukan dengan 90 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 kali 28. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 90 dibagi 90. Hasilnya adalah 1. 360 dibagi 90 hasilnya 4. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Dan 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Sampai di sini masih dapat kita sederhanakan kembali, yaitu dengan membagi angka 4 dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, dan 4 bagi 4 hasilnya 1. Sehingga didapat angka yang lebih sederhana, yaitu 1 kali 2 kali 22 kali 1 per 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 44 per 1. 44 per 1 sama halnya dengan 44 dibagi 1. Maka panjang busurnya adalah 44 cm. Bagaimana jika R atau jari-jarinya ini tidak dapat dibagi dengan angka 7? Maka pi-nya kita pakai 3,14. Contoh, R atau jari-jari sama dengan 20 cm. Sudut ABC masih sama, kita pakai angka 90 derajat. Maka panjang busur 90 derajat dibagi 360 derajat kali 2 kali 3,14 kali 20. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 90 dibagi 90 hasilnya adalah 1. 360 dibagi 90 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita bagi 4 hasilnya adalah 1. Sedangkan 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Sehingga kita dapat mengalikan 1 dikali 2 dikali 3,14 kali 5 per 1. Hasilnya adalah 31,4 per 1. 31,4 dibagi 1 hasilnya adalah 31,4 cm. Sehingga panjang busur dari sebuah soal berikut ini adalah 31,4 cm. Yang kedua, kita akan menentukan luas juring. Di sini sudah tersedia sebuah lingkaran. Pada materi yang lalu, kita sudah mengenal berbagai bagian-bagian di dalam lingkaran. Juring adalah bagian atau daerah yang dibatasi oleh
2 buah jari-jari dan 1 garis lengkung atau yang disebut dengan garis busur. Rumus untuk menentukan luas juring yaitu alfa per 360 derajat kali pi kali r kuadrat. Sehingga bila kita terapkan di dalam soal, R sama dengan 28 cm. Kemudian jika sudut ABC adalah 90 derajat, maka dapat kita kerjakan menjadi luas juring sama dengan 90 derajat per 360 derajat kali 22 per 7 kali 28 kali 28. Mengapa angka 28 di sini ada 2? Karena kita kembali pada rumusnya, R kuadrat. R kuadrat berarti R kali R atau jari-jari dikali dengan jari-jari. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 90 dibagi 90, hasilnya adalah 1, dan 360 dibagi 90 hasilnya adalah 4. 7 dibagi 7 hasilnya 1, 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1 dan 28 dibagi 4 hasilnya adalah 7. Sehingga kita dapat kalikan 1 dikali 22 dikali 4 dikali 7 per 1 kali 1. Maka kita mendapatkan hasil 616 per 1. 616 per 1 sama saja dengan 616 dibagi 1. Maka luas juring adalah 616 cm persegi. Contoh lain, bagaimana jika jari-jarinya ini tidak dapat dibagi dengan angka 7? Maka penerapannya adalah luas juring 90 derajat per 360 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. Walaupun kita memakai angka 3,14, tetap kita masih bisa menyederhanakan. 90 dibagi 90 sama dengan 1. 360 dibagi 90 hasilnya adalah 4. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Dan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sehingga kita dapat mengalihkan 1 kali 3,14 kali 5 kali 5 per 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 78,5 per 1. 78,5 per 1 sama saja dengan 78,5 dibagi 1. Maka luas juring adalah 78,5 cm persegi. Sampai di sini pembahasan kita. Kita akan bertemu di lain waktu dengan pembahasan materi selanjutnya. Tetap tekun dalam belajar dan sampai jumpa.